Kepada yang terhormat, Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Susi Harjati, MAP, Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Calvin Edo Hayudi, SOS MKP, yang kami hormati, narasumber pada kegiatan hari ini, Ibu Sarah Merinasari, SAP MPA, yang kami hormati, Koordinator Puskap periode 2026, Kak Dia Ayu Nur Alifah, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara online pada hari Sabtu 6 Juni 2026 dalam kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah dengan tema Sinergi Aksara, Tulis, Submit, Terbit. Perkenalkan, saya Zafa Kamila Maufiro, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Koordinator Puskap 2026. Yang keempat, penyampaian materi inti oleh narasumber. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Halo teman-teman semua, selamat datang dan senang sekali melihat antusiasme teman-teman yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan maupun perangkat, langsung saja mengaktifkan kameranya agar diskusi kita lebih akrab. Sembari menunggu teman-teman yang lain bersiap untuk menyalakan kamera, ada dua singkat yang perlu kita sesuaikan terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lupa teman-teman menggunakan virtual background dari panitia yang sudah dikirim di grup agar tampilan layar kita tampak selaras. Yang kedua, ubah nama akun Zoom teman-teman dengan format nama underscore peserta underscore nama. Yuk, saya tunggu ya. Silakan langsung dinyalakan kameranya, pasang virtual background, dan ubah format nama Zoom-nya sekarang juga. Sebagai pembuka, saya ada sedikit pantun nih untuk teman-teman semua. Membaca jurnal di laptop hingga malam, ditemani secangkir kopi yang hangat. Halo teman-teman yang berwawasan dalam, mari kita mulai workshop penulis ini dengan semangat. Hari ini kita akan membedah tuntas teknik penulisan artikel ilmiah yang sistematis agar siap publikasi. Jadi, pastikan teman-teman tetap fokus dan aktif berdiskusi ketika sesi berlangsung. Sebelum memasuki kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah dengan tema Sinergi Aksara, Tulis, Submit, Terbit pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator, dipersilahkan.
Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Puskap periode 2026 kepada Kak Dia Ayu Nur Alifah, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sarah Meirina Sari, SAP MPA, selaku narasumber pada kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah. Yang saya hormati seluruh panitia Puskap dan juga peserta yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah dengan tema Sinergi Aksara, tulis, submit, dan terbit pada pagi hari ini. Di sini saya mewakili Ibu Susi dan juga Bapak Edo yang tidak bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan juga berbagi ilmu kepada kita semua, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kemampuan menulis artikel ilmiah bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan bagi setiap mahasiswa. Melalui artikel ilmiah, mahasiswa tidak hanya mampu menuangkan hasil pemikiran dan juga penelitian secara sistematis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, masih banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam proses penulisan, memilih jurnal yang tepat, hingga proses submit maupun publikasi jurnal. Oleh karena itu, workshop ini hadir sebagai wadah pembelajaran agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tahapan-tahapan tersebut. Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta. Jangan ragu untuk berdiskusi, bertanya, dan juga menggali pengalaman dari narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal dan dalam menyusun tugas akhir, penelitian, maupun publikasi di masa mendatang. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan workshop. Semoga acara ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Dia Ayu Nur Alifah atas sambutan yang telah disampaikan. Teman-teman sekalian, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh Ibu Sarah Mirna Sari, SAP MPA. Sebelum itu saya akan membaca sedikit CV dari Ibu Sarah Mirna Sari. Ibu Sarah Mirna Sari, SAP MPA, merupakan seorang akademisi di bidang ilmu administrasi publik yang saat ini aktif menjabat sebagai asisten ahli. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya dan melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada dengan fokus linear pada ilmu administrasi publik. Beliau memiliki kepakaran dan bidang keahlian khusus dalam kebijakan pemerintah daerah. Dalam kegiatan akademik, beliau mengampu berbagai mata kuliah penting, di antaranya implementasi dan evaluasi kebijakan, perencanaan dan pengawasan pembangunan, manajemen risiko bencana, hingga kebijakan ketahanan nasional. Selain mengajar, Ibu Sarah juga sangat produktif dalam ranah riset, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah. Fokus penelitian dan artikel ilmiah yang beliau publikasikan banyak menyoroti isu-isu krusial seperti tata kelola pemerintahan atau good governance, digitalisasi birokrasi, collaborative governance, hingga evaluasi kebijakan publik di tingkat daerah. Beliau juga menuangkan pemikirannya ke dalam buku yang berjudul Dunia Digital dan Kebijakan Publik, Urgensi Imunitas Publik Terhadap Hoax. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Sarah Mirnasari SAP MPA. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur semuanya. Yang terhormat sebelumnya kepada Koordinator Puskap, Mbak Diayu, lalu panitia dan anggota Puskap, dan peserta webinar adik-adik mahasiswa yang saya banggakan.
Pada pagi hari ini saya diundang oleh Puskap untuk menjadi narasumber dalam workshop penulisan artikel ilmiah. Mohon izin ya, ini saya bantu share screen ya, sebentar. Baik, sudah terlihat ya. Ya, sebentar. Oke, Sudah terlihat Ibu baik, PPT-nya di layar. baik. Terima kasih. Eh, Sebenarnya apa sih artikel ilmiah itu teman-teman ada yang tahu nggak sih di sini? Adik-adik mahasiswa ini rata-rata semester berapa ya? Semester 2, semester 4 ya? Mungkin ada semester 6 juga. Jadi kalau di lingkup UPN ini sebenarnya artikel ilmiah itu sudah nggak asing lagi ya, soalnya banyak sekali para dosen khususnya pada program studi administrasi publik itu telah memberikan arahan bagaimana sih cara membuat artikel ilmiah. Contohnya di semester 6 nanti teman-teman akan membuat artikel ilmiah dalam mata kuliah seminar isu administrasi publik. Lalu untuk pendahuluan sebelum membuat artikel ada mata kuliah MPA, bener ya, untuk membuat laporan ilmiah. Nah, dari laporan ilmiah tersebut nantinya bisa dibuat menjadi artikel ilmiah seperti itu. Jadi, karya ilmiah khususnya adalah sebuah hasil dari pemikiran ilmiah, pemikiran adik-adik semuanya tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, harus benar ya, realistis, holistik, dan bertanggung jawab. Nah, penyusunan karya ilmiah ini memang harus sistematis supaya pembaca yang ahli dalam bidangnya maupun pembaca awam itu lebih mudah dalam memahami pembacaan artikel ilmiah seperti itu. Nah, kalau artikel ilmiah itu apa sih sebenarnya? Artikel ilmiah itu adalah sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal. Pada umumnya itu di jurnal maupun di buku kumpulan artikel dan ditulis dengan tata cara ilmiah. Jadi memang ada prosedur bagaimana sih cara membuat artikel ilmiah yang nanti akan saya bahas selanjutnya. Biasanya sistematika artikel ilmiah itu mengikuti kaidah, pola, dan teknik penulisan yang ditetapkan oleh jurnal yang akan adik-adik semuanya publish seperti itu. Memang setiap publisher jurnal itu memiliki bentuk karakteristik maupun pola penulisan sendiri-sendiri. Cuma secara umum eh, sistematika penulisannya itu pasti terstruktur dan sudah diketahui secara umum seperti itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, karakteristik dari artikel ilmiah. Yang pertama, saat adik-adik membuat artikel ilmiah itu harus objektif. Jadi harus didasarkan pada fakta, data, dan hasil penelitian yang adik-adik temukan di lapangan. Jadi bukan opini maupun eh, kesimpulan dari adik-adik sendiri itu tidak boleh. Itu sangat tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan karena memang artikel ilmiah ini harus ada dasarnya seperti itu. Lalu yang kedua harus sistematis. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa artikel ilmiah itu harus disusun secara terstruktur adik-adik. Mulai dari judul, ada judul di atas, lalu ada identitas, dan mulai ke pendahuluan, metode, hasil pembahasan, sampai dengan kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu harus adik-adik lampirkan, karena balik lagi, artikel ilmiah itu harus memiliki dasar. Teman, adik-adik ini nyari satu paragraf itu tuh dapatnya dari mana sih? Kan otomatis teman-teman nyomot ya, nyomot ngambil dari nyomot tapi harus diparafrase ya adik-adik ya, dari sumber-sumber yang kredibel seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu logis. Nah, setiap argumen dan pembahasan yang adik-adik ambil itu harus memiliki hubungan yang jelas dan dapat diterima secara rasional. Oleh karena itu, setiap kalau saya bimbingan dengan mahasiswa, entah itu pembuatan laporan, pembuatan jurnal maupun tugas akhir atau skripsi, dalam membuat paragraf, setiap paragrafnya itu harus saling berhubungan adik-adik. Oleh karena itu,
Untuk dari paragraf pertama ke paragraf selanjutnya itu harus dibuat yang namanya kalimat penghubung. Nah, kalimat penghubung itu adalah hubungan antara paragraf sebelum dan sesudah, sehingga antara paragraf itu dapat saling berhubungan. Makanya harus dibuat harus dibuat kalimat penghubung seperti itu. Lalu yang keempat ada empiris. Empiris ini maksudnya data-data yang adik temukan, hasil-hasil itu harus didukung oleh data, harus ada hasil observasinya maupun bukti yang dapat diuji kebenarannya. Dalam artikel ilmiah itu adik-adik harus memang benar-benar mendapatkan informasi yang jelas dan kredibel ya. Nggak boleh dari sumber-sumber yang mungkin biasanya sumber yang kurang kredibel itu adik-adik tahu ini Blogspot, WordPress, nah kayak gitu itu biasanya kurang kredibel. Kenapa? Karena eh, itu bisa diedit seperti itu ya. Bisa diedit oleh siapapun sehingga tidak dapat diuji kebenarannya. Lalu selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baku dan harus akademis ya, Dek. Menggunakan bahasa formal, bahasa akademik dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setiap informasi yang digunakan itu harus memiliki sumber yang jelas dengan adanya sitasi dan daftar pustaka. Saya selalu menekankan kepada adik-adik mahasiswa saat bimbingan dengan saya bahwa setiap kalimat yang kalian masukkan ke dalam artikel maupun laporan yang berbasis ilmiah itu harus ada sitasinya. Sitasi itu seperti apa sih, Bu? Itu loh, tulisan yang dalam kurung misalnya Sugianto, koma tahun kayak gitu. Nah, itu adalah sitasi. Nah, sitasi ini bisa adik-adik buat menggunakan aplikasi kedua ya. Menggunakan aplikasi yaitu contohnya adalah Mendeley. Nah, biasanya dalam pembuatan sitasi mahasiswa akan saya selalu anjurkan untuk menggunakan aplikasi Mendeley seperti itu. Lalu yang terakhir adalah replikatif. Nah, metode yang digunakan harus dijelaskan dengan cara rinci sehingga dapat diulang oleh peneliti lain. Jadi, em, penelitian yang adik-adik buat, artikel ilmiah yang adik-adik buat itu harus bisa disusun secara rapi, terstruktur, dan harus bisa dipertanggungjawabkan agar jika ada orang lain yang ingin meneruskan penelitian kalian, kan biasanya ada program, khususnya dalam bidang administrasi publik ya. Biasanya kan ada program yang jangka panjang. Nah, itu bisa diteliti sampai kapanpun seperti itu kan, dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sehingga akan banyak orang yang menggunakan artikel ilmiah yang kalian buat seperti itu adik-adik. Makanya, oleh karena itu, artikel ilmiah yang adik-adik buat harus eh, terdiri dari keseluruhan karakteristik yang telah saya sebutkan ini. Lalu, sorry, Lalu manfaat. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dalam membuat artikel ilmiah? Nah, manfaat ini bisa dirasakan oleh tiga orang ya. Yang pertama yaitu buat penulis, buat adik-adik sendiri, bahwa memang pembuatan artikel ilmiah itu bisa meningkatkan reputasi akademik adik-adik, utamanya jika adik-adik memang concern dalam bidang pendidikan, utamanya penelitian, seperti siapa, seperti dosen, lalu pegawai peneliti, maupun dokter. Dokter itu kan biasanya banyak sekali menerbitkan artikel ilmiah ya. Lalu eh, apa pekerjaan-pekerjaan lain yang memang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan reputasi akademik adik-adik semuanya. Bisa dilihatnya dari mana? Bisa dilihatnya dari misal ada namanya website Sinta. Nah, itu nanti jika adik-adik mencari nama kalian, tapi memang harus eh yang sudah memiliki background contohnya seperti dosen gitu ya baru bisa membuat Sinta. Contohnya adalah saya. Di Sinta saya sudah ada reputasi akademik penulisan karya ilmiahnya berapa persen seperti itu. Contohnya lainnya ada di Google Scholar. Nah, misal adik-adik mencari nama dosen lainnya itu pasti sudah muncul reputasi akademik dosen tersebut. Jadi memang pembuatan artikel ilmiah ini sangat mempengaruhi reputasi akademik bagi penulisnya sendiri. Lalu yang kedua yaitu menambah rekam jejak penelitian. Nah, bukan biasanya ya, untuk khususnya para dosen itu
eh dan adik-adik semuanya, kan adik-adik bisa membuat Google Scholar juga ya sekarang ya, menggunakan email institusi kalian, yaitu email upn.ac.id itu. Nah, itu nanti jika adik-adik menulis artikel ilmiah dan dipublikasikan, maka di situ ada rekam jejaknya. Adik-adik pernah nulis judul apa sih tentang artikel ilmiah kayak gitu. Nah, itu bisa menambah rekam jejak penelitian. Lalu yang ketiga, mendukung kenaikan jabatan akademik dan karir profesional. Contohnya seperti dosen. Nah, dosen itu memang sangat membutuhkan artikel ilmiah karena di saat Bapak Ibu dosen ingin naik jabatan akademiknya, naik jabatan fungsionalnya, itu diwajibkan untuk menulis artikel ilmiah, adik-adik. Minimal itu Sinta 4, seperti itu. Bahkan Scopus lebih baik seperti itu ya. Mungkin lebih dipermudah dalam kenaikan jabatannya jika eh, menerbitkan Scopus seperti itu. Lalu yang terakhir adalah memperluas jaringan kolaborasi penelitian. Nah, adik-adik jika ingin membuat penelitian, itu bisa tidak hanya antar prodi. Jadi misal kalian mau kolaborasi nih, itu nggak cuma antar prodi aja, tapi adik-adik bisa di luar prodi seperti itu. Contohnya misal adik-adik ingin membahas tentang kebijakan CCTV di jalan raya gitu ya. Nah, itu kan bisa berhubungan dengan orang TIK seperti itu, Dek. Makanya kolaborasi penelitian ini sangat dianjurkan agar hasil penelitiannya itu bisa lebih luas, seperti itu. Lalu manfaat yang kedua bagi institusi, yaitu meningkatkan produktivitas dan reputasi institusinya. Ini sudah otomatis ya, jika para dosen dan mahasiswanya menulis sebanyak mungkin artikel ilmiah, maka akan meningkatkan produktivitas institusinya dan juga reputasi institusi. Lalu yang kedua juga meningkatkan akreditasi dan pemeringkatan perguruan tinggi. Semakin banyak karya ilmiah dan karya ilmiah itu berbobot, maka akreditasi pun akreditasi prodi, akreditasi universitas itu bisa meningkat juga. Kemarin adik-adik Puskat sempat ada yang dimintai tolong ya oleh dosen prodi untuk membantu dalam akreditasi. Nah, kemarin kan juga ada kami mintai tolong untuk mengelis artikel-artikel para dosen seperti itu kan ada ya. Nah, itu fungsinya untuk akreditasi seperti itu, deh. Lalu bagi masyarakat, nah nggak cuma bagi penulis dan institusi aja, tapi ternyata artikel ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya apa? Untuk menyediakan solusi dari berbagai permasalahan sosial maupun bidang-bidang lainnya yang ada di masyarakat. Jadi misalnya di masyarakat sedang ada suatu permasalahan nih. Nah, butuh jalan keluar, misal harus membuat pupuk kompos, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Selain dari YouTube, mungkin ada referensi lain, masyarakat bisa melihatnya dari karya ilmiah. Jadi misalnya cara membuat pupuk kompos itu ada caranya A, B, C. Ternyata yang C ini lebih efektif dan efisien berdasarkan karya ilmiah A, seperti itu. Nah, karya ilmiah itu bisa juga dijadikan referensi sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang mungkin sedikit yang menggunakan ya, tapi ada kalanya karya ilmiah itu digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, contohnya apa? Misal kemarin adik-adik kan sempat mengalami masa COVID ya. Nah, itu kan memang kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya itu memang harus diputuskan first major ya, harus secara cepat seperti itu. Nah, pemerintah Indonesia pun tidak eh, langsung memutuskan secara cepat, tapi mereka harus memang membutuhkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada. Contohnya apa? Mereka melihat eh, artikel jurnal atau berita dan lain sebagainya yang berbasis ilmiah itu dari negara lain. Bagaimana cara mengantisipasi, bukan mengantisipasi, cara pasca terjadinya bencana COVID-19 tersebut seperti itu, agar negara bisa kembali menjadi sedia kala. Nah, selanjutnya adalah jenis artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu nggak cuma ada jurnal aja ya, tapi ternyata ada berbagai macam artikel. Di sini saya sebutkan 4 yang biasanya umum dilakukan atau dibuat oleh
eh, adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah artikel penelitian. Nah, artikel penelitian ini berisi hasil penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Biasanya artikel penelitian ini menyajikan temuan-temuan baru yang menjadi dasar penelitian selanjutnya. Nggak cuma penelitian baru sebenarnya. Jadi penelitian yang sudah ada, biasanya kan penelitian yang sudah ada kan tahunnya sudah lama ya. Nah, mungkin adik-adik ingin memperbarui penelitian-penelitian tersebut, itu diperkenankan adik-adik. Jadi nggak harus penelitian yang baru juga. Lalu yang selanjutnya adalah artikel studi kasus. Nah, artikel studi kasus ini biasanya studi kasus ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu saintek karena ilmu saintek itu kan biasanya berfokus ya, misal eh, ingin melihat bagaimana sih dampak dari penyakit A terhadap B kayak gitu. Nah, memang studi kasus ini lebih berfokus. Kalau sosial itu kan biasanya secara umum ya, dalam menjelaskan kasusnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah artikel tinjauan pustaka. Nah, ini juga bisa dilakukan. Tidak harus turun ke lapangan adik-adik untuk tinjauan pustaka atau review artikel ini. Jadi, artikel review tinjauan pustaka ini adalah artikel yang adik-adik kumpulkan berdasarkan data sekunder. Nah, sumber data itu kan ada dua ya. Kalau adik-adik sudah dapat mata kuliah MPA maupun semisu, sumber data itu ada dua. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Kalau data primer itu ada apa aja sih, Bu? Yang pertama ada wawancara, ada observasi, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Kalau data sekunder itu apa? Data sekunder itu contohnya adalah peraturan, undang-undang, lalu dokumen-dokumen RAB, terus RKPD, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah eh, data sekunder itu adalah salah satu rujukan dalam adik-adik membuat artikel tinjauan pustaka atau review artikel. Lalu yang terakhir adalah artikel pengabdian pada masyarakat. Nah, memang ada jurnal itu ada dua, Dek. Jenis publisher jurnal itu ada dua. Yang pertama adalah jurnal penelitian, lalu ada juga jurnal pengabdian masyarakat. Nah, kalau yang penelitian yang memang yang ada di turun secara langsung untuk melihat A terhadap B seperti itu. Tapi kalau artikel pengabdian itu merupakan tulisan ilmiah yang biasanya adik-adik improve di dalam artikelnya itu tentang aktivitas pengabdian yang adik-adik lakukan untuk masyarakat. Nah, adik-adik nanti kan ada masanya KKN ya. Nah, KKN ini eh, outputnya bisa untuk keluaran artikel pengabdian masyarakat juga. Nah, nih kita sekarang sudah masuk ke struktur artikel ilmiah. Nah, struktur artikel ilmiah itu merupakan suatu susunan sistematis yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian maupun kajian ilmiah secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Harus mudah dipahami ya, meskipun adik-adik menggunakan bahasa formal dan akademis, tapi harus mudah dipahami sesuai dengan konsentrasi atau topik penelitiannya seperti itu. Kan misal kita membuat penelitian tentang kebijakan A, nggak mungkin dong dalamnya ada bahasa-bahasa kedokteran, kecuali memang kebijakan itu berhubungan dengan kesehatan, gitu ya. Nah, makanya harus mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun setiap jurnal ini memiliki pedoman penulisan yang berbeda, tapi secara umum artikel ilmiah itu terdiri dari beberapa bagian tersebut. Jadi ada 7 ya. Ada 7 struktur penulisan artikel ilmiah. Yang pertama harus ada judul, lalu ada abstrak. Abstrak ini wajib ya. Abstrak itu adalah kesimpulan dari keseluruhan artikel ilmiah kalian. Hanya dibuat dalam satu paragraf saja. Lalu ada pendahuluan, ada metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka di akhir. Kita masuk yang pertama yaitu judul. Judul artikel ilmiah itu merupakan bagian pertama yang dibaca oleh pembaca, benar ya? Jadi kalau teman-teman mencari jurnal, otomatis yang dicari pertama apa? Judulnya, ya kan? Topiknya harus sama. Sama dengan apa yang akan teman-teman cari, seperti itu.
Oleh karena itu, judul harus mampu menggambarkan fokus penelitian secara tepat. Misal, judulnya kebijakan pembangunan jembatan, tapi dalamnya ternyata pembangunan rumah. Kan nggak boleh ya seperti itu ya. Maka, oleh karena itu, judul itu harus bisa menggambarkan fokus penelitian secara tepat. Lalu, karakteristik judul yang baik itu harus singkat dan padat. Biasanya, jurnal itu memberikan jatah judul 12 sampai dengan 14 kata pada umumnya. Tapi balik lagi ke peraturan tadi bahwa memang setiap jurnal, publisher jurnal itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Jadi dicek lagi ya author guidelines-nya di jurnal yang akan adik-adik publish. Lalu yang kedua adalah harus jelas serta tidak menimbulkan makna ganda. Jadi nggak boleh ada makna yang sama yang dibikin sinonimnya seperti itu. Jadi harus memang jelas. Yang ketiga adalah informatif. Nah, harus menggambarkan dari isi penelitian. Lalu yang keempat memuat variabel dan fokus utama penelitian. Jadi harus ada variabel dan fokus utamanya di dalam judul. Dan mengandung kata kunci yang relevan. Contoh judul yang baik. Di sini ada implementasi program MBG dalam meningkatkan status gizi siswa di status gizi siswa sekolah dasar di kota Surabaya. Nah, di sini ada implementasi. Implementasi ini adalah teori analisisnya, Dik. Jadi harus ada, ini saya bahas contoh judul dalam bidang administrasi publik ya, karena adik-adik di sini kebanyakan mahasiswa administrasi publik atau soshum. Nah, ini berlaku untuk soshum. Judul yang baik adalah yang pertama ada teori analisis apa yang akan adik-adik ambil adalah implementasi, ada juga evaluasi, bisa jadi pemberdayaan, analisis pengaruh. Kalau pengaruh itu wes kuantitatif. Nah, implementasi. Yang kedua adalah programnya. Programnya apa sih? Kalau dalam administrasi publik memang harus ada programnya apa atau kebijakan apa yang mau adik-adik ambil kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah variabel meningkatkan status gizi dan lokusnya di mana? Sekolah dasar di kota Surabaya. Nah, untuk judul itu tidak harus berfokus pada satu lokasi saja. Misalnya ada dua lokasi yang adik-adik pakai. Nah, otomatis nggak mungkin dong dua-dua lokasi tersebut akan dicantumkan di dalam judul. Oleh karena itu bisa langsung ditulis kota Surabayanya saja. Misal ada dua sekolah ya. Misal hanya satu sekolah pun nggak apa-apa, teman-teman langsung tulis aja siswa di SD Medayu 2 Surabaya gitu nggak apa-apa. Ya, jadi untuk penulisan judul memang disesuaikan kembali dengan jumlah judul yang dikasih oleh publisher jurnal maupun situasi yang ada. Judul yang kurang tepat adalah hanya sekedar penelitian tentang makanan bergizi. Nah, itu kan nggak boleh ya, karena di sini terlalu umum dan tidak menjelaskan fokus penelitian secara spesifik. Jadi memang harus jelas di sini. Lalu abstrak. Nah, abstrak itu adalah ringkasan singkat keseluruhan isi artikel yang membantu pembaca untuk memahami inti penelitian. Nah, abstrak itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah latar belakang singkat. Lalu tujuan, metode penelitian, hasil utama, dan kesimpulan singkat. Biasanya per komponen ini ditulis hanya dengan satu kalimat saja. Nah, bagaimana caranya adik-adik membuat eh, latar belakang satu kalimat, tujuan satu kalimat itu dengan cara meringkas dan adik-adik tetap harus membaca. Lalu harus ada kata kunci. Jangan lupa di bawah abstrak itu harus ada keywordnya. Karena keyword itu yang akan menjadi rujukan para pembaca untuk mencari jurnal-jurnal terkait yang akan mereka buat seperti itu. Tips menulis abstrak. Nah, abstrak itu harus ditulis dalam satu paragraf saja, tidak boleh lebih. Dan terdiri dari 5 komponen. Umumnya abstrak itu ditulis hanya dengan 150 sampai dengan 250 kata saja. Jadi saat adik-adik membuat abstrak, bisa dicek di MS Word-nya, di blok abstraknya, lalu dicek berapa kata abstrak itu yang telah adik-adik bikin. Lalu di abstrak itu tidak ada kutipan maupun referensi ya, jadi hanya kesimpulannya saja. Dan menggunakan kalimat yang ringkas dan informatif. Karena memang abstrak itu kan ada batasnya, hanya satu paragraf yang terdiri dari 5
kalimat saja. Oleh karena itu, dalam adik-adik membuat abstrak harus menggunakan kalimat yang ringkas dan informatif. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan itu punya fungsi untuk apa? Untuk menjelaskan alasan penting penelitian dilakukan serta menunjukkan posisi penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam adik-adik membuat pendahuluan itu harus dari umum ke khusus. Dari umum itu dari apa sih, Bu? Dari latar belakang masalah. Adik-adik membahas Indonesia secara keseluruhan. Peraturan pusatnya itu apa? Nah, itu masuknya ke umum. Lalu ada fenomena maupun dokumen pendukungnya. Jadi setelah adik-adik masuk pembahasan umum keseluruhan di Indonesia dengan adanya peraturan pusatnya seperti apa, lalu mengerucut ke provinsi seperti itu. Lalu apakah alasan adik-adik memilih provinsi tersebut? Misal memilih provinsi Jawa Timur, apa ciri khasnya provinsi Jawa Timur sehingga adik-adik memilih provinsi Jawa Timur? Misalnya mengerucut lagi ya, adik-adik ternyata ngambil lokusnya itu di kabupaten. Nah, dari Provinsi Jawa Timur turun lagi ke kabupaten. Eh, Kenapa kok adik-adik memilih kabupaten? Misalnya memilih Kabupaten Sidoarjo. Kenapa kok milih Sidoarjo? Apa yang menjadi karakteristik Kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten atau kota lainnya? Nah, itu harus tercantum jelas dalam artikel ilmiah. Sehingga memang pemilihan lokus adik-adik, lokus penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka memang harus diteliti nih di Kabupaten Sidoarjo karena alasannya A, B, C, dan selanjutnya. Seperti itu. Setelah masuk ke apa namanya? Setelah masuk ke kabupaten kota baru mengerucut ke programnya. Nah, adik-adik menjelaskan program itu kenapa, permasalahannya apa. Permasalahan secara dasarnya aja ya. Karena jika adik-adik memunculkan permasalahannya secara rinci, jadi adik-adik sudah masuk penelitian, sudah selesai penelitian seperti itu. Tapi untuk publikasi artikel jurnal itu memang harus sudah turun lapangan baru adik-adik membuat artikel ilmiah. Seperti itu ya. Beda halnya dengan membuat laporan. Lalu setelah permasalahannya dicantumkan, lalu masuk buatlah paragraf penelitian terdahulu. Nah, biasanya penelitian terdahulu ini memang saya anjurkan sekali untuk dibuat dalam satu paragraf. Satu paragraf terdiri, ini ya, perlu digarisbawahi bahwa satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 5 kalimat saja. 3 sampai 5 kalimat itu dilihat dari apa sih, Bu? Kapan kita harus memilih satu paragraf itu 3 kalimat? Kapan kita harus memilih satu paragraf itu 4 kalimat dan seterusnya? Itu dilihat dari banyaknya kata dan baris. Biasanya satu paragraf itu tidak lebih dari 7 baris. Seperti itu ya, 5 sampai 7 baris. Baris ya, safnya. Nah, dari 5 sampai 7 saf seperti itu. Jika memang satu kalimatnya itu panjang, deh, bisa sampai 2-3 baris. Alangkah baiknya jika satu paragrafnya itu hanya terdiri dari 3 baris. Tapi kalau memang satu kalimatnya itu pendek-pendek, nggak sampai 1 baris atau hanya 1 baris aja, itu boleh sampai 5 kalimat. Jadi memang dikondisikan sesuai dengan penulisan situasi di dalam penulisan seperti itu. Kenapa sih Bu? Kok harus 3 sampai 5 kalimat? Kenapa nggak satu paragraf itu 1 halaman misal? Karena itu dibalik lagi ke estetika penulisan ya, Dek ya. Biar rapih, biar lebih rapih. Kalau misalnya satu paragraf langsung 1 halaman, puyeng yang baca ya, agak pusing ya. Makanya disarankan hanya sampai 5 sampai 7 baris saja. Nah, dalam membuat penelitian terdahulu, balik lagi. Membuat penelitian terdahulu itu bisa menggunakan satu paragraf saja. Satu paragraf khusus penelitian terdahulu. Satu kalimatnya itu satu penelitian. Misal adik-adik ngambil penelitian terdahulunya ada 3, otomatis hanya ada 3 kalimat di dalam satu paragraf penelitian terdahulu. Seperti itu. Dan berlaku sampai 5 penelitian. Gak perlu banyak-banyak, jadi satu kalimat itu hanya satu penelitian secara umumnya yang menjadi pembeda antara penelitian A dan penelitian B dan seterusnya. Lalu muncul research gap. Gap permasalahan apa? Gap empirisnya apa sih yang terjadi dalam penelitian kalian itu? Itu dicantumkan di sini dan research gap di sini
termasuk juga ada namanya eh, kalimat kebaruan penelitian. Jadi apa yang menjadi pembeda penelitian adik-adik semua dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, makanya kan butuh paragraf penelitian terdahulu sehingga bisa membandingkan penelitian kamu sama penelitian yang sudah ada. Lalu yang terakhir ke khusus nih. Nah, ini kebaruan juga bisa masuk ke paragraf terakhir ya. Pokok dia kebaruan ada di setelah penelitian terdahulu. Jadi yang terakhir ada isinya paragraf penguat. Isinya ada apa aja? Tujuan atau kebaruannya juga bisa dimasukkan ke sini. Lalu teori analisis. Adik-adik pakai teorinya siapa yang mau dianalisis? Misal teorinya Edward, implementasi, isinya komunikasi dan lain sebagainya ada 4 ya. Nah itu adik-adik bisa cantumkan di paragraf penguat. Selesai membuat pendahuluan. Selanjutnya metode penelitian. Nah, kalau di dalam jurnal itu tidak ada yang namanya kajian pustaka atau kajian teori. Kalau di laporan kan biasanya adanya di bab 2 ya. Nah, kalau di jurnal itu tidak ada kajian teori seperti itu. Jadi langsung ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan sehingga dapat dipahami dan direplikasi oleh penelitian lain. Metode penelitian itu biasanya dibuat dalam 1 sampai 2 paragraf saja. Pada umumnya hanya 1 paragraf. Isinya ada apa aja? Yang pertama adalah jenis penelitian. Adik-adik pakai penelitian, pakai pendekatan kualitatif atau kualitatif atau kualitatif. Nah, lalu jenis penelitiannya pakai apa? Jenis penelitian berbasis tujuan atau apa? Kalau tujuan biasanya kan ada deskriptif, terus apa lagi ya? Saya lupa. Pokok jenis penelitian itu ada berbagai macam. Nanti bisa adik-adik cari sendiri ya. Lalu selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Adik-adik lokasi penelitiannya di mana? Misalnya di Dinas Komunikasi, lalu waktunya itu kapan? Nah, itu dijelaskan dalam metode penelitian. Teknik pengumpulan datanya, pakai teknik pengumpulan data apa? Lalu biasanya pakai Miles Haberman ya, teknik pengumpulan datanya. Terus analisisnya pakai apa dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam metode penelitian. Setelah metode dan pendahuluan selesai, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah subbab yang sangat krusial ya, karena memang hasil dari penelitian adik-adik cantumkan di subbab hasil dan pembahasan. Kalau di laporan, hasil dan pembahasan itu biasanya menjadi subbab yang berbeda. Benar ya? Nah, tapi kalau di dalam jurnal, pada umumnya hasil dan pembahasan itu menjadi satu subbab yang sama. Jadi gimana sih Bu cara membuat hasil dan pembahasan menjadi satu? Contohnya nih, lihat yang di bawah sendiri. Hasilnya apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% siswa mengalami peningkatan asupan gizi setelah mengikuti program MBG selama 3 bulan. Nah, ini berdasarkan hasil penelitiannya. Lalu pembahasan itu apa? Pembahasannya adalah temuan ini sejalan dengan penelitian dari ASEP 2024 yang menunjukkan bahwa program pemberian makanan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi peserta didik. Nah, jadi ada hasil, ada kaitannya dengan teori, korelasinya dengan teori seperti itu. Nah, itu caranya membuat hasil dan pembahasan. Bedanya hasil dan pembahasan itu apa sih, Bu? Nah, kalau hasil itu adalah hasil temuan kalian, hasil penelitian kalian itu dimasukkan, kalian tuliskan di subbab hasil. Lalu kalau pembahasan itu apa sih Bu? Pembahasan itu adalah dari hasil penelitian adik-adik itu dikaitkan sama teori yang ada, dihubungkan dengan teori yang ada. Apakah implementasi yang terjadi itu sudah sesuai dengan teori-teori yang ada maupun dokumen-dokumen yang ada seperti itu. Biasanya dilihat bahwa ini sudah sesuai, ini tidak sesuai. Nah, seperti itu cara membuat hasil dan pembahasan. Nah, ini komponen. Kalau hasil itu adalah penyajian temuan penelitian, disampaikan secara objektif dan berdasarkan data yang diperoleh. Memang pure hasil penelitian. Biasanya di hasil penelitian itu ada kutipan, kutipan wawancara, ya kan? Kutipan wawancara, hasil wawancara oleh siapa, tanggal berapa. Nah, itu biasanya di hasil penelitian. Nih, adik-adik yang semisui ya. Ini ada yang semester 6 juga kan, semester 6. Lalu semester 4 buat laporan juga kan. Nah, ini
eh, hasil isinya seperti itu. Nah, untuk yang semester 2 kita belajar sama-sama bahwa di pembahasan itu isinya adalah interpretasi dari hasil penelitian yang menjelaskan makna yang ditemukan dari temuan yang diperoleh dan dihubungkan dengan teori yang ada. Seperti itu hasil dan pembahasan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini menyajikan ringkasan temuan utama serta rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Masalah-masalah yang terjadi itu harus ditampilkan di dalam kesimpulan. Yang kedua adalah harus berdasarkan hasil penelitian. Dan yang ketiga disampaikan secara ringkas dan jelas. Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian, bukan pembahasan penelitian. Oke? Di garis bawain itu. Lalu, saran dan rekomendasi dapat ditujukan kepada pemerintah, institusi terkait, maupun ke penelitian selanjutnya. Nah, kalau di kalau di kesimpulan, biasanya saya anjurkan untuk pemuat per indikator. Misalnya indikator analisis kalian ada 4, otomatis kesimpulannya juga ada 4. Biasanya saya seperti itu. Karena kan kalian dalam membuat penelitian, rujukannya itu dari keempat indikator tersebut. Oleh karena itu, di kesimpulan juga harus dari 4 indikator tersebut agar bisa disimpulkan per indikator analisisnya itu memang sudah sesuai dengan teori yang ada. Nah, kalau di saran, biasanya saya eh, menyuruh adik-adik mahasiswa itu hanya menampilkan permasalahan-permasalahan yang ada dan mungkin belum selesai, seperti itu. Kalau misalnya masalahnya sudah selesai, nggak perlu ada di ada di bahasan saran. Jadi misal cara membuat saran, kalau saya itu adalah, misal gini deh, jangan langsung kalian menuliskan Dinas Koperasi harus membuat sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kok Dinas Koperasi harus membuat sosialisasi? Nah, itu kan menjadi pertanyaan untuk para pembaca. Nah, jangan langsung menuliskan sarannya. Jadi, tuliskanlah dulu alasannya kenapa. Jadi, bisa dituliskan contohnya adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa ternyata masyarakat itu masih belum mengetahui kebijakan tentang pembuangan sampah. Oleh karena itu, disarankan kepada Dinas A untuk membuat sosialisasi atau mengedukasi masyarakat secara intens, lebih intens untuk bagaimana cara membuang sampah yang baik. Misal seperti itu. Nah, jadi harus ada alasannya dulu, baru sarannya kenapa. Seperti itu, ya. Cara membuat saran saya menyarankan seperti itu. Ini contohnya salah ya. Ini kayaknya contohnya yang dari hasil pembahasan. Saya mohon maaf. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat seluruh sumber yang digunakan dalam artikel dan harus ditulis secara konsisten sesuai gaya sitasi yang dipilih. Membuat daftar pustaka itu harus sesuai abjad nama akhir penulis. Benar ya? Nama akhir penulis. Teknik sitasi yang benar. Yang pertama yaitu semua sumber yang dikutip harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Tidak boleh ada yang tidak dimuat. Karena penelitian kalian adalah penelitian berbasis ilmiah, harus ada dasarnya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, tidak boleh mencantumkan sumber yang tidak dikutip dalam artikel. Misal kalian ternyata tidak mengutip buku saya, nggak usah dimasukin jadi buku saya, deh. Daftar pustaka buku saya, seperti itu. Hanya mencantumkan semua sumber yang adik-adik pakai di artikel ilmiah. Lalu harus menggunakan sumber yang kredibel dan relevan. Contohnya apa? Seperti buku, lalu jurnal, artikel jurnal, book chapter, website berita itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah blog, ya. Karena blog itu adalah pendapat pribadi tidak berdasarkan hasil penelitian. Seperti itu. Gaya referensi penulisan daftar penulisan yang berbeda-beda. Kalau di dunia internasional, penulisan internasional itu ada 4 gaya referensi yang umumnya digunakan. Ada yang pertama namanya APA Style, lalu ada juga Harvard Style, ada juga Chicago Style, ada juga IEEE Style. Nah, biasanya di Indonesia khususnya
pada penelitian humaniora atau sosial itu menggunakan apa style. Karena apa style itu biasanya digunakan dalam penelitian internasional berbasis ilmu sosial. Karena apa ini lebih mudah digunakan, lalu terupdate dan juga mendukung dari berbagai aplikasi referensi. Nah, seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa aplikasi referensi itu yang pertama ada Mendeley. Biasanya adik-adik mahasiswa umumnya saya anjurkan untuk menginstal aplikasi Mendeley. Itu karena lebih mudah digunakan daripada aplikasi lainnya. Tapi pun, misalnya adik-adik pakai Zotero maupun EndNote dan aplikasi lainnya itu juga diperkenankan atau diperbolehkan. Referensi dalam penulisan apa style bisa adik-adik cek. Ini website ini dari Library UGM selalu saya kasih kepada adik-adik mahasiswa bagaimana sih cara menulis daftar pustaka maupun sitasi di dalam body text maupun di daftar pustaka. Itu sudah jelas sekali, nanti akan coba ya. Nanti saya eh tar, coba saya. Nah, ini. Ini website website UGM apakah sudah terlihat ya atau belum? Ini sekarang Belum, Ibu. oh belum ya, oke. Jadi share screen-nya coba saya ubah. Nah, ini udah terlihat belum, Dek? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi ini adalah website dari library-nya UGM. Bagaimana sih cara menulis referensi sitasi di dalam body text maupun di daftar pustaka menggunakan apa? Apa yang sekarang yang terbaru adalah 7 edition. Di sini ada penjelasannya tentang apa, lalu nah ini cara membuat citasi dan daftar pustakanya. Misal adik-adik mengambil dari, pada umumnya adik-adik kan ngambil di buku. Nih, coba saya tampilkan. Kalau di buku, single author, cara nulisnya itu gimana sih? Kalau di dalam body text, di dalam artikel jurnalnya, itu hanya menggunakan nama akhir dan tahun saja. Nah, dan di daftar pustaka, cara nulisnya seperti ini. Jadi, nama akhir, lalu nama depan, tahunnya sekarang di dalam kurung ya. Kalau pakai apa 7 edition, lalu judul, kalau buku itu judulnya yang miring, ya. Lalu penerbitnya. Sekarang sudah tidak ada penulisan kota karena dulu di apa 6 atau 5 saya lupa ya, itu masih ada kotanya apa lalu penerbitnya. Tapi sekarang sudah tidak ada kota, langsung ke penerbit. Lalu kalau adik-adik menulis dari jurnal, nah ini gimana cara nulis jurnal di body text. Jadi ya sama dengan buku, pakai nama akhir, lalu misalnya penulisnya lebih dari satu, langsung nulis at all aja, biar lebih ringkas. Tapi kalau dua biasanya masih dicantumin ya penulis keduanya. Tapi kalau banyak, di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena di sini ada empat, jadi langsung ditulisnya at all. At all tahun. Nah, tapi penulisan di dalam daftar pustakanya seperti ini, Dek. Jadi nama akhir, lalu nama awalnya disingkat aja, pakai inisial, lalu tahun dalam kurung. Kalau jurnal itu yang di italik adalah nama jurnalnya. BMC Public Health. Nah, misal ini adalah jurnal punyanya UPN, Program Studi Administrasi Publik. Nama jurnal adalah Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Ini yang di italik, Dek, bukan judulnya. Oke? Ini namanya nama jurnal. Dinamika governance-nya adalah nama jurnal. Nama jurnalnya yang di italik. Kalau judulnya tidak perlu di italik, adik-adik. Ya, ini 9 adalah volumenya, lalu ada nomor. Nah, ini kita lihat yang kedua ya. Ada 27, lalu volume ini adalah 27. Kalau satu ini adalah nomor. Nomor dari artikelnya. Adik-adik bisa lihatnya di mana sih? Ntar, coba saya buka ya. Nggak loading ya. Coba buka website yang lain. Nah, ini
Cara melihat volume dan nomor jurnalnya itu lihatnya di mana sih, Bu? Nah, ini di atas. Volume 30 nomor satu. Jadi cara nulisnya adalah 30 dalam kurung satu. Kayak gitu ya. Kalau di jurnalnya gimana sih, Bu, cara nulisnya? Dibuka dulu jurnalnya, lalu cari full text-nya. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Nih, volumenya ada di sini. Volume 30 nomor satu. Publishnya Mei 2026. 1 sampai 19 ini adalah nomor halaman. Seperti itu. Nama jurnalnya apa? JKAP, Jurnal Kebijakan Administrasi Publik. Jadi, JKP ini yang harus di italik. Seperti itu. Ya. Oke, daftar pustaka udah clear. Kita ke selanjutnya. Teknik menemukan referensi yang berkualitas. Referensi yang berkualitas itu adalah eh, fondasi utama dalam adik-adik menuliskan artikel ilmiah. Karena sumber yang baik itu akan meningkatkan kredibilitas penelitian, juga dapat memperkuat argumen dan menunjukkan bahwa tulisan adik-adik ini didasarkan dengan kajian ilmiah yang baik. Cara mencari artikel ilmiah itu dari mana sih, Bu? Yang pertama bisa adik-adik cari dari Google Scholar. Nah, di Google Scholar adik-adik bisa cari judul, topik, autornya siapa. Nah, itu bisa dicari. Lalu di database Scopus juga bisa. Kalau Scopus ini pada umumnya, bukan pada umumnya, memang isinya adalah jurnal-jurnal bereputasi Q1 sampai Q4 seperti itu. Lalu ada juga DOAJ, Directory of Open Access Journal, yang bisa adik-adik cek, lalu juga bisa cek dari Garuda Kemendikbud. Tapi pada umumnya pasti adik-adik biasanya mencari jurnal melalui Google ya. Jadi nulis keywordnya adalah jurnal kebijakan sampah misalnya gitu. Nanti langsung muncul jurnalnya. Jangan mencari dari referensi tadi yang sudah saya sampaikan dari blog ya utamanya ya, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cara menilai kualitas jurnal. Yang pertama, harus terindeks Scopus, Web of Science, atau Sinta. Nah, ini bisa adik-adik lihat di mana sih, Bu? Eh, Indeks-indeks ini bisa adik-adik lihat di jurnalnya. Coba saya cek. Nah, ini misal di websitenya Dinamika Governance. Dia terindeks apa sih? Nah, nih indexation-nya. Sinta, Garuda, Google Scholar, ini juga ada ISSNI, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi bahwa jurnal tersebut memang sudah kredibel karena sudah terindeks Sinta. Kalau di Indonesia, kalau internasional biasanya sudah terindeks Scopus. Sorry. Lalu selanjutnya, peer review, artikel melalui proses review oleh ahli sebelum diterbitkan. Nah, gimana sih Bu cara kita melihat artikel itu direview oleh ahli yang kredibel? Adik-adik bisa lihat dari ini kita masuk ke editorial team. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, bisa lihat di peer review. Reviewer dari jurnal ini siapa aja sih? Ternyata dari JKAP ini kan punyanya UGM. Ternyata reviewernya tuh dari Universitas Lampung. Lalu juga ada Unsud dari UB, Cendana, Sriwijaya, Pajajaran, dan UPN Jakarta. Nah, ini sudah dari berbagai institusi yang ada di Indonesia, dari universitas yang ada di Indonesia. Sehingga jurnal ini bisa dibilang kredibel karena referensinya nggak cuma dari orang-orang UGM aja, kayak gitu. Lalu selanjutnya, reputasi penerbit diterbitkan oleh universitas, lembaga penelitian maupun publisher yang bereputasi. Caranya gimana sih Bu cara melihat penerbit jurnal tersebut? Nah, adik-adik lihat aja di link websitenya. Nah, ini kan dia punyanya UGM. Ya. Lalu yang Dinamika Governance ini ternyata punya UPN Jatim. Nah, memang ada beberapa publisher jurnal itu dari lembaga penelitian. Monggo dicek adik-adik, jangan lupa dicek kembali. Bisa search di Google atau di ChatGPT, di AI ya. Apa tulis saja apakah penerbit A itu bereputasi, kan bisa adik-adik lihat alasannya dan lain sebagainya. Itu bisa dicek dulu.
Lalu impact dan sitasinya. Artikel sering disitasi dan menunjukkan pengaruh dalam bidang ilmu. Cara ngecek sitasi itu bagaimana sih, Bu? Ntar, saya coba lihat apakah di sini ada. Oh, nggak ada. Hmm, saya... Oh, ini statistik ke visitornya ya. Ada jurnal itu yang bisa dicek indeksnya. Sorry, tadi saya sitasinya tuh sudah pernah disitasi dipakai oleh berapa banyak orang itu bisa dicek deh biasanya. Cuma memang balik lagi ke jurnalnya, apakah mereka menampilkan hal tersebut atau tidak. Ini kalau di dinamika governance tidak dicantumkan ya, jumlah sitasinya berapa. Nanti bisa dicek kok di website-website tertentu juga ada. Lalu konsistensi edisi, biasanya terbit secara berkala dan berkelanjutan. Nah, ngelihatnya dari mana sih, Bu? Nah, adik-adik bisa lihat ini. Nah, dia menjelaskan nih, kelihatan nggak? Bahwa dinamika governance ini publish 4 kali dalam setahun, di bulan April, Juli, Oktober, dan Januari. Oke ya, ada 4 bulan, 4 kali terbit. Kita lihatnya di archive. Nah, ini 2025 4 kali, di Januari, April, Juli, Oktober. 2024 juga 4 kali. Jadi memang jurnal ini sudah kredibel ya, karena sudah sesuai dengan ketentuan. Dia terbitnya 4 kali di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober di setiap tahunnya. Ini 2026 kenapa Bu belum ada April? Kayaknya belum terpublish di yang bulan April. Nah ini, Aprilnya masih ada di halaman terakhir. Memang belum selesai ya terpublish atau proses editingnya masih belum selesai. Sudah, itu terkait menilai kualitas jurnal. Lalu menghindari jurnal predator. Kemarin mahasiswa magang MBKM saya, 3 orang itu dia menerbitkan di jurnal predator adik-adik. Hati-hati ya. Jurnal predatornya itu saya lupa namanya apa. Cuma uang yang sudah mereka keluarkan adalah 550 per mahasiswa. Ini ada 3 mahasiswa. Nah, mereka sebelumnya memang tidak berkonsultasi dengan saya terkait penerbitan jurnal. Jadi mereka tiba-tiba langsung terbit aja. Padahal kan proses dalam penerbitan jurnal itu harus berdasarkan ACC dari dosen pembimbing. Apakah artikel tersebut sudah sesuai? Biasanya saya bimbing lagi tuh isi dari jurnalnya. Lalu saya selalu tanya, kamu mau publishnya di mana di jurnal apa? Nah, kayak gitu. Misalnya jurnal yang menurut saya itu, kok saya nggak pernah tahu ya jurnal itu. Nah, biasanya itu saya pertanyakan, lalu kita cari bareng-bareng apakah jurnal tersebut memang jurnal yang kredibel atau malah menjadi jurnal predator kayak gitu. Ciri-ciri dari jurnal predator itu yang pertama adalah biasanya proses reviewnya sangat cepat dan tidak jelas. Tidak ada proses review deh di situ. Makanya saya sarankan untuk kepada mahasiswa, jika ingin menerbitkan jurnal, biasanya kan kita bisa menghubungi pihak jurnalnya melalui WhatsApp maupun email, kayak gitu. Nah, saya meminta untuk setiap mahasiswa itu untuk membuat, sorry, saya mengajukan agar adik-adik tersebut bilang ke ke editor jurnalnya bahwa saya harus ada review setidaknya 2 sampai 3 kali. Kenapa? Karena jika tidak ada proses review tersebut, maka memang benar adanya jurnal itu predator. Karena kan tulisan yang kita buat itu kita belum tahu sudah sesuai dengan penulisan yang baik atau tidak. Kayak gitu ya, Dek ya. Sudah sesuai dengan penulisan jurnal tersebut atau tidak. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan proses review yang jelas dan harus berkali-kali agar artikel kalian tuh memang valid, benar adanya. Lalu yang kedua meminta biaya publikasi tinggi tanpa standar ilmiah. Biasanya standar biaya untuk Sintam itu secara umum ya. Sinta 4 tuh biasanya 650, 750 seperti itu. Kalau sudah Sinta 3 biasanya sudah 1 juta. Apalagi Sinta 2. Sinta 2 biasanya eh, up 2 juta, di atas 2 juta. Apalagi Sinta 1. Sinta 1 karena biasanya itu sudah pasti terindeks Scopus. Kalau sudah terindeks Scopus, biasanya itu pada umumnya harganya sudah puluhan dan proses reviewnya tuh bisa 1 sampai 2 tahun deh. Nah, itu eh,
beda Sinta, beda harga, beda durasi reviewnya. Oleh karena itu, jika proses reviewnya memang singkat, lalu biayanya tinggi, apalagi dia Sinta 6 mintanya 1 juta, itu wes fix kamu jurnal predator kayak gitu. Ya. Lalu yang ketiga, website tidak profesional dan banyak kesalahan bahasa. Nah, itu bisa kita lihat secara awam ya, bahwa dalam menuliskan kalimatnya aja untuk ketentuan misalnya atau author guidelines-nya itu tidak profesional, tidak sesuai pada umumnya. Nah, itu biasanya bisa kita namai sebagai jurnal predator. Lalu mengklaim indeksasi palsu. Gimana cara kita melihat indeks palsu atau enggak? Adik-adik bisa lihat di ini kan indeksnya. Nah, kalau kita cek, ini kan bisa diklik ya, Dek ya. Kalau kita klik Sinta, itu harusnya muncul Sintanya si jurnal tersebut. Ntar deh, ini agak loading WiFi di rumah saya agak loading, sorry ya. Oke, pokok seperti itu. Misalnya ada buka website, lalu ada indexation-nya, ada Sinta, Garuda, dan lain sebagainya. Jika ada klik Sinta, itu akan otomatis muncul Sintanya si jurnal tersebut. Dia Sinta berapa, websitenya apa, publikasinya apa, kayak gitu ya. Itu bisa adik-adik cek di, oke, lemot ternyata. Saya skip ya, nanti dicek sendiri di masing-masing laptopnya. Ah, nih, sudah bisa. Tadi kan klik logo Sinta, akhirnya langsung masuk ke website Sinta si jurnalnya. Dinamika Governance, dia sudah Sinta 4. Tuh, nah ini jumlah citasinya bisa adik-adik lihat di, tadi yang saya bilang ya, jumlah citasinya sudah berapa sih? Nah ini, ternyata sudah 1181 dan dari 2021 sudah 1062 seperti itu ya. Bisa adik-adik cek sendiri. Lalu mengirim email spam untuk mengajak publikasi. Biasanya banyak sekali kalau kita sudah pernah publish jurnal itu mendapatkan email-email spam kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah jurnal-jurnal predator. Lalu cara menghindarinya yaitu balik lagi cek jurnal dan DOIJ-nya atau Scopus. Apakah terindeks Sinta atau tidak. Nah, ini terdaftar di Sinta atau tidak kalau untuk di Indonesia. Lalu lihat editorial board-nya. Tadi ya, ada reviewer juga, ada editorial board. Apakah mereka benar-benar akademisi atau cuma mencantumkan nama asal, ngasal gitu. Lalu cari review dari penulis lain. Jadi teman-teman bisa cek review-reviewnya itu di Google ya. Review jurnalnya itu gimana, apakah bereputasi atau tidak, apakah predator atau tidak. Lalu gunakan whitelist jurnal kampus. Nah, biasanya kan kita punya jurnal kampus ya. Contohnya apa? Seperti Dinamika Governance. Itu kan merupakan jurnal kampus kita, UPN-nya sendiri. Atau cari jurnal-jurnal yang memang websitenya itu nama kampus, UGM, UPN, UB, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih kredibel dan minim akan jurnal predator. Bukan minim ya, bahkan mungkin bukan jurnal predator karena itu merupakan jurnal kampus. Lalu selanjutnya plagiarisme. Nah, plagiarisme adalah tindakan mengambil, menyalin, dan menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau adik-adik menulis jurnal, menuliskan artikel ilmiah, itu harus ada sumbernya biar tidak plagiarisme ya. Dan harus menggunakan aplikasi sitasi. Jadi bisa langsung kelacak ditunitin kayak gitu. Kalau misalnya adik-adik nggak pakai aplikasi kayak Mendeley, EndNote, dan lain sebagainya, Tunitin tuh mikir, oh ini kopas-kopas doang yang nggak ada sumbernya. Kayak gitu deh, itu makanya mempengaruhi. Cara menghindari plagiarisme, selalu mencantumkan sumber, sitasi di dalam body text maupun di daftar pustaka. Lalu gunakan kutipan langsung jika menyalin kalimat. Harus melakukan parafrase yang benar, ubah struktur dan tetap disitasi. Parafrasemu jangan nanggung-nanggung ya, Dek ya, kalau membuat atau mengubah kalimat menjadi parafrase. Ubah total kalimat tersebut, sinonimnya tuh apa sih? Nah,
Biasanya saya pakai KBBI. Sinonimnya tuh apa? Kata tersebut biar bisa terparafrase dengan baik. Lalu yang keempat, gunakan aplikasi pengecek seperti Turnitin. Turnitin kan sudah sangat umum ya, bahkan di Puskap bisa mengecek Turnitin ya, adik-adik Puskap ya. Nanti kalau adik-adik mahasiswa butuh cek Turnitin bisa langsung ke Puskap. Puskap bisa membantu adik-adik dalam menggunakan Turnitin. Lalu yang terakhir adalah catat semua referensi sejak awal menulis. Jangan sampai ada referensi yang terlewat, Dek. Karena jika terlewat, otomatis kan sumbernya tidak ada. Kamu nggak nulis sumbernya tuh. Nah, makanya nanti itu bisa dibilang sebagai jurnal yang plagiarisme. Ini kayaknya terakhir ya. Oh, dua terakhir, oke. Tips publikasi. Nah, publikasi artikel ilmiah itu butuh strategi emang adik-adik. Nggak cuma teman-teman asal membuat tulisan, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada penelitiannya. Agar tetap berstandar sesuai dengan jurnal dan etika akademik yang ada. Yang pertama harus fokus pada kebaruan atau novelty yang ada. Nah, kalau penelitian itu sudah ada, yuk dipakai. Kayak gitu deh. Gimana sih cara kita lihat, Bu, eh, jurnal itu sudah pernah dipakai atau enggak? Nah, Dedek bisa cari judul yang sejenis di Google. Misal ada, kemarin tuh ada kasus di mata kuliah Semisu, bahwa judulnya tuh hampir sama, Dek. Bahkan A terhadap B-nya itu sama. Nah, tapi balik lagi saya suruh lihat. Coba baca dulu deh jurnalnya. Apakah isinya itu sama atau enggak. Biasanya kan mereka buat jurnal yang sudah ada, itu kan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, adik-adik kalau mau bikin dengan fokus yang sama, itu bisa aja, tapi dengan tahun yang berbeda. Mungkin mereka membuatnya di tahun 2020 atau 19 gitu. Itu kan sudah 6 sampai 7 tahun yang lalu ya. Makanya itu diperkenankan untuk dibuat ulang, bukan dibuat ulang, untuk diperbaharui dengan tahun sekarang. Misal karena sekarang masih tahun 2006, otomatis adik-adik akan mengambil tahun 2025 untuk diteliti karena 2025 kan sudah selesai. Jadi datanya sudah ada semua. Kalau 2026 kan masih berjalan. Seperti itu. Itu bisa menjadi fokus novelty yang ada. Selanjutnya gunakan referensi terbaru. Saya selalu menyarankan kepada adik-adik mahasiswa untuk pakai referensi 3 sampai 5 tahun terakhir. Pada umumnya biasanya saya selalu minta 3 ya. Karena kalau sudah 5 tahun, eh, kalau untuk tahun sekarang itu 5 tahun yang lalu kan 2021 itu baru selesai-selesainya kita COVID. Bener nggak? Nah, kalau baru selesai COVID kan otomatis kebijakan itu kan masih berangsur pemulihan. Nah, makanya saya tidak menyarankan untuk 5 tahun terakhir. Jadi balik lagi dilihat adik-adik itu meneliti di tahun berapa. Kalau adik-adik kemarin di tahun 2025, jangan pakai 5 tahun terakhir, tapi pakai 3 tahun terakhir atau 1 tahun pasca COVID-19. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah konsisten dengan template jurnal. Untuk membuat publikasi jurnal, adik-adik jangan menggunakan tulisan yang adik-adik buat di MS Word kayak gitu. Harus disesuaikan dengan template jurnalnya. Gimana sih Bu cara melihat template jurnal? Ntar. Nah, ini kan jurnal JKP. Template-nya lihat di mana Bu? Ini di sebelah kanan deh. Ada namanya template. Adik-adik bisa download di sini. Nah, ini kan muncul. Ini adalah template publikasinya dari JKAP. Jadi adik-adik bisa disesuaikan dengan template tersebut. Jadi judulnya harus font size-nya 14 dan harus bold. Lalu ada author, afiliasi, email, dan lain sebagainya. Ini sudah terstruktur di template-nya. Kalau adik-adik mau lihat yang lain, ini ada punyanya Dinamika ya. Nah, kalau di Dinamika ada dua jenis. Ada yang English, ada yang Indonesia. Kita coba cek yang English ya. Nah, ini sudah ada template-nya. Jadi, adik-adik kalau mau publish jurnal itu mengirimkan jurnal ke penerbit itu harus disesuaikan dengan template jurnalnya. Jangan pakai format MS Word yang adik-adik buat. Kayak gitu ya. Harus disesuaikan.
Lalu periksa tata bahasa dan format penulisan. Ya, biasanya kalau saya membuat publikasi, saya minta tolong ke teman-teman linguistik. Nah, mungkin ada kan jasa-jasa tata bahasa kayak gitu ya. Saya cuma lupa namanya itu apa. Nah, itu biasanya saya minta tolong. Biasanya ya ada fee-nya memang. Tapi eh, nggak apa-apa itu dipakai karena memang kan ini akan terpublikasi dan akan ada selamanya, deh. Dan akan dilihat banyak orang seperti itu. Lalu yang terakhir, gunakan aplikasi cek plagiasi sebelum submit, yaitu pakai Turnitin. Kalau citasi pakai Mendeley. Terakhir, proses publikasi artikel. Cara pertama adalah otomatis adik-adik menulis artikelnya. Jadi sebelum menulis artikel, adik-adik bisa membuat eh apa ya? Oh sorry, bukan guidelines. Eh outline. Sorry. Adik-adik bisa membuat outline-nya terlebih dahulu. Outline itu isinya ada apa aja sih, Bu? Yang pertama ada topik. Nggak harus judul dulu. Jadi topiknya aja dulu apa? Karena judul itu bisa muncul setelah adik-adik membuat topik penelitian. Bedakan antara topik dan judul ya. Kalau judul itu yang memang eh, yang ada di cover depan. Kalau topik itu inti apa, tema apa sih yang mau adik-adik ambil. Nah, itu adalah topik. Lalu menuliskan artikel sesuai dengan template yang sesuai dengan jurnal yang mau adik-adik publish. Lalu submit ke jurnal. Gimana sih Bu cara submit ke jurnal? Ini saya bahas secara ini aja ya, umum ya. Pertama, adik-adik harus membuka jurnalnya dulu, otomatis dong. Lalu, eh register. Register with this site. Karena adik-adik kan belum menjadi user dalam jurnal tersebut. Harus register terlebih dahulu. Ntar. Nah, di sini register ada username. Username ini nanti akan adik-adik pakai untuk login. Nah, usahakan pakai username yang mudah adik-adik ingat dan harus dicatat. Ada password, terus first name isi yang bintang-bintang aja ya. First name, last name, lalu afiliasi boleh lah. Universitas kalian, email, lalu nomor HP ini penting. Udah, langsung register. Kayak gitu ya. Setelah register nanti dapat email konfirmasi dari jurnalnya. Lalu adik-adik bisa sign in di sini, bisa login. Nah, ini karena akun saya adalah akun nah ini ada editor, section editor karena saya editor jurnal tersebut, otomatis yang muncul adalah editor. Tapi ada juga author di sini. Nah, kalau ada yang mau publish, di author ini kan ada new submission. Nah, ini di checklist, dibaca dulu ya. Jangan lupa semua yang ada dilakukan harus dibaca. Lalu, tar, save to continue. Nah, ini langsung di-upload filenya. Nanti selanjutnya akan ada ketentuan-ketentuan lainnya yang bisa adik-adik ikutin. Nah, ini ada prosesnya. Yang pertama ada start tadi ya, lalu upload, lalu entry metadatanya, lalu upload supplementary files. Biasanya ini eh, kesediaan, file kesediaan. Nanti pasti ada format atau template-nya yang harus adik-adik isi. Lalu juga konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi biasanya adik-adik disuruh nunggu. Nah, biasanya nunggunya itu berapa lama sih, Bu? Nah, itu biasanya ada dibaca dulu ya sebelum publish ya. Ini ada focus and scope, ada author guidelines, ada publication ethic, ada etika cara menulisnya, peer review prosesnya. Nah, ini fokus and scope-nya dia apa sih? Ada public policy, analisis, lalu dan lain sebagainya. Ini dibaca ya, adik-adik ya. Karena ini adalah ketentuan adik-adik dalam menulis. Nih, publishnya berapa sih duitnya? Biasanya pada umumnya, jurnal publikasi itu memang berbayar. Cuma untuk proses reviewnya pasti gratis. Seperti itu. Yang dibayar hanyalah proses publikasinya saja. Nah, pokok adik-adik kalau mau publish harus membaca jurnalnya terlebih dahulu. Ya,
Nah, ini Sinta berapa sih? Bisa tadi diklik di sini, ternyata dia Sinta 4. Kayak gitu dia adik. Lalu setelah submit nanti di review oleh reviewer. Nah, setelah proses review ada dia harus mengirimkan kembali hasil editannya agar bisa diproses selanjutnya. Nah, ini direvisi lalu ada proses namanya yang terakhir adalah accepted atau publish. Nah, ini sudah nanti jurnal kalian akan muncul di website tersebut. Ngelihatnya di mana sih, Bu? Nah, ini di archive. Lalu misalnya adik-adik publishnya Januari, nah ini langsung muncul di sini ya. Nama judulnya apa, penulisnya siapa, abstraknya apa, referensinya kamu ngambil dari mana. Full text-nya bisa cek di sini. Gitu sih adik-adik untuk pembahasan kita tentang penulisan artikel ilmiah. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan adik-adik semuanya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Cukup sekian mungkin dari saya, Ibu Moderator, adik moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Sarah Mirnasari atas pemaparan materi yang luar biasa tadi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke sesi diskusi dan tanya jawab yang pastinya bakal seru, saya ingin melihat bagaimana antusiasme dan tingkat kefokusan teman-teman semua di ruang Zoom ini. Coba ketik satu emoji di kolom komentar yang menggambarkan perasaan teman-teman setelah mendengarkan materi yang luar biasa tadi. Ayo teman-teman, langsung diramaikan kolom chatnya ya. Ketik satu emojinya. Wah, luar biasa ya. Banyak yang ketik emoji. Terasa sekali ya antusiasmenya. Melihat antusiasme teman-teman yang sangat positif dan penuh semangat ini, tandanya kita semua sudah benar-benar siap untuk masuk ke sesi berikutnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand terlebih dahulu atau jika ada kendala dengan jaringan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Kita akan berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ayo dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kami persilakan kepada Kak Dika. Oke, sebelumnya makasih kesempatan yang udah diberikan sama moderator. Di sini saya mau tanya, Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa di artikel jurnal itu eh, nggak ada yang namanya kajian teori atau nggak usah dimasukkan. Nah, Betul. jika jika pembimbing itu meminta saya atau kelompok saya untuk memasukkan kajian teori ke dalam artikel jurnal itu eh, kira-kira bagaimana ya Bu tata letaknya gitu di template-nya gitu. Oke. Di Andika semester berapa, Dek? Semester 4 sih Bu, tapi Nah, sekarang juga MPA MPA kan? terus Heeh. terus mungkin juga kalau bisa nanti dipublish sih Bu hasil Oke. Ini ya, kemarin MPA ya? MPA -nya siapa? Bu Ertin atau Pak Erwin? Bu Ertin sama Pak Ali. Pak Ali ya, oke. Memang ada, terima kasih ya, Adik Andika atas pertanyaannya. Saya mohon izin langsung jawab, nggak apa-apa ya, Ibu Moderator? Iya, Ibu, kami persilakan untuk Oke, terima memberikan tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Di Andika. Memang banyak beberapa mahasiswa yang bimbingan ke saya, mata kuliah MPA dan semisu itu tanya, Bu, ini tinjauan teorinya nggak usah dimasukin tah ke jurnal kayak gitu. Kalau misalnya kita mau masukin tuh taruhnya di mana sih, Bu? Nah, untuk teori itu sebenarnya bisa adik-adik masukin di latar belakang, tapi tidak keseluruhan deh. Misal ada hanya memasukkan teori dari kebijakan publik hal ini sesuai gini deh. Karena kan di pendahuluan itu adik-adik memuat dari umum ke khusus tadi ya. Dan ada juga hasil penelitiannya deh secara umum sebelum masuk ke penelitian terdahulu. Itu isinya adalah hasil penelitian adik-adik semuanya.
Nah, di hasil penelitian itu kan adik-adik memuat hasil penelitiannya apa, lalu dikaitkan sama teori gitu kan ya. Nah, dikaitkan sama teori itu kan ada definisinya adik. Jadi adik-adik pakai teorinya siapa di situ. Nggak, bukan teori analisis ya, tapi bukan teori analisis yang isinya empat, misal Edward tiga komunikasi, komunikasi apa dan apa. Bukan itu. Tapi teori analisis di pembahasannya. Nah, itu bisa adik-adik masukkan. Misal contohnya adalah eh, berdasarkan hasil penelitian tersebut, sesuai dengan teorinya A tentang implementasi, bahwa implementasi itu adalah merupakan aplikasi dari kebijakan bla 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 bla. Nah, itu adalah tinjauan pustakanya, Dek. Jadi tinjauan pustakanya itu masuk ke eh, paragraf hasil dan pembahasan seperti itu. Tidak dimasukkan secara keseluruhan seperti laporan penelitian, karena jurnal itu merupakan rangkuman dari penelitian yang adik-adik buat seperti itu, Dek. Di mata kuliah SMISU nanti di Andika semester 6 itu dibuat dua malah, Dek. Kalau di MPA kan adik-adik cuma diarahkan untuk membuat laporannya saja. Bener ya? Tapi kalau di SMISU adik-adik diarahkan untuk membuat laporan dan jurnal. Dek Diayu pasti tahu ya, karena dia lagi ngerjain semisu. Jadi disuruh buat laporan dulu, Dek. Fungsinya laporan itu untuk apa sih, Bu? Untuk melihat apakah adik-adik itu benar melakukan penelitian atau enggak. Jadi dilihatnya itu dari laporan. Nah, setelah laporan baru dirangkum, disimpulkan di dalam jurnal. Seperti itu di Andika. Ada yang mau ditanyakan kembali? Terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat informatif. Selanjutnya Oke. dipersilahkan Kak Reza Fahrul Marfiati untuk memberikan pertanyaannya. Oke. Selamat siang Bu Sarah. Selamat Izin siang. bertanya Bu. Jadi, ada tiga pertanyaan dari saya. Yang pertama itu saya kurang jelas dengan pernyataan dari Bu Sarah mengenai untuk menghindari jurnal yang blog itu loh Bu. Itu saya Menghindari kurang jurnal jelas. yang apa, Dek? Yang yang blog Bu, saya dengar saya. Blog, jurnal blog. Oh, maksudnya referensinya gitu ya? Iya, referensinya itu Bu. Oke. Nah, Terus? untuk pertanyaan kedua itu boleh nggak sih Bu kalau kita itu melakukan citasi tanpa harus melihat dia berkredibel atau bereputasi gitu loh Bu. Jadi saya lihat itu kayak kalimatnya ini untuk cocok gitu saya citasi tanpa harus melihat kayak jurnalnya seperti apa, harus berkredibel atau bereputasi. Nah, untuk yang ketiga itu jurusannya kan administrasi publik ya Bu. Kebanyakan itu Betul. kan dalam jurnal atau penelitian lainnya itu harus menampilkan kebijakan. Kalau semisal kita melakukan penelitian di dinas-dinas tertentu itu kan harus ada kebijakannya. Nah, Betul. kebetulan dinas ini tuh belum mengeluarkan kebijakan atau memang belum ada peraturan dari gubernur gitu Bu. Adanya itu peraturan dari kepala dinasnya, bukan dari peraturan dari gubernur. Itu boleh nggak sih kita Oke. pakai itu? Soalnya kan biasanya dosen tuh tanya, ini kebijakannya dari apa gitu. Betul. Sedangkan kebijakannya tuh belum keluar, Bu. Malah waktu wawancara itu beliau menyampaikan bahwa ini tuh masih dirapatkan dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait gitu, Bu. Biar jadi perda gitu. Terima kasih, Bu Sarah. Itu pertanyaan dari saya. Baik, saya izin menjawab ya. Iya, Ibu, Dek, ada dipersilakan. yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, Dek Reza. Dek Reza, yang pertanyaan terakhir ya, itu belum ada kebijakan resminya, seperti itu ya, Dek ya? Masih menjadi kebijakan awal dari kepala dinas yang masih diteruskan di DPR, kayak gitu ya? Benar, Ibu. Iya. Saya boleh tahu nggak, Dek, contohnya itu apa, Dek? Jadi saya itu meneliti di itu loh, Bu, Bustras Jatim. Bus Trans Jatim, oke. Itu kan saya melakukan penelitian di Dinas Perhubungan. Nah, saya menanyakan kebijakannya untuk pengeluaran bus Transjatim itu dari mana. Nah, beliau menyampaikan bahwa ini itu termasuk dari program 5 tahun ke depan dari Ibu Gubernur pada tahun 2019 dan akan dilanjutkan di tahun ini. Nah, Oke. kebetulan kebijakannya itu belum ada berupa peraturan gitu, Bu. Betul, oke. Terima kasih ya, Dek Reza. Saya sudah mulai paham dari pertanyaannya. Ya, saya jawab yang pertama dulu untuk menghindari jurnal yang tidak bereputasi. Tadi saya bilang blog. Blog itu contohnya seperti apa sih? Kamu tahu ini nggak, Dek? Website namanya Blogspot atau WordPress, kayak gitu-gitu. Yang isinya adalah pendapat pribadi.
bukan berdasarkan hasil penelitian. Nah, itu tidak disarankan deh untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Karena balik lagi bahwa jurnal jurnal itu adalah penelitian ilmiah yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian itu ada dua sumber. Yang pertama ada sumber primer dan sumber sekunder. Betul ya? Sumber primer itu berdasarkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu kalau data sekunder dari peraturan-peraturan yang sudah ada, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Kalau ada mengambil dari referensi blog, blog itu kan pendapat pribadi. Blog itu kan jatuhnya seperti netizen menulis menulis di thread, menulis di X kayak gitu kan. Itu pendapat pribadi, benar-benar pribadi. Itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mereka membuat dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan hasil survei, bukan berdasarkan hasil penelitian, bukan berdasarkan data primer dan data sekunder kayak gitu deh. Oleh karena itu memang kutipan-kutipan itu dari blog, dari pendapat pendapat komen di Instagram atau di thread di X itu tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah, kecuali adik-adik penelitian big data. Nah, big data kan ada ya di ilmu komunikasi ya. Itu memang mengambil sumber dari media sosial dan lain sebagainya, tapi melihatnya bukan dari komentar itu komentarnya itu tulisannya bagaimana sih, bukan dari itunya, tapi dari kuantitas respon masyarakatnya seperti apa, kayak gitu deh. Beda halnya dengan eh, penelitian ilmiah, kayak gitu deh. Yang pertama deh Reza ya. Lalu yang kedua, sitasi yang tidak misalnya dek Reza mau ngambil sitasi jurnal A. Nah, jurnal tersebut sesuai nih jawabannya dengan apa yang Dek Reza butuhin kayak gitu kan ya dia. Tapi ternyata dicari-cari bahwa jurnal tersebut tidak kredibel, tidak tidak terindeks apapun kayak gitu ya. Nah, itu eh, tidak bisa digunakan, Dek. Kenapa? Balik lagi seperti yang saya bilang bahwa kalau jurnalnya itu tidak bereputasi, masih belum diakui, biasanya mereka memang bikin jurnal itu hanya untuk kepentingan uang, Dek. Untuk orang-orang kan melihat, wah jurnalnya murah nih, tapi cepat juga publishnya. Biasanya kan gitu ya, anak skripsi kan dibutuhkan jurnal yang cepat biar LOA-nya cepat keluar, nah, kayak gitu kan. Nah, tapi itu tidak kredibel, tidak bisa dipertanggungjawabkan jurnalnya sehingga itu tidak bisa dipakai deh karena mereka memang berbasisnya bukan dari penelitian tapi memang dari uangnya aja. Jadi carilah jurnal-jurnal yang memang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Lihatnya dari mana? Kalau misalnya dia jurnal nasional, lihatlah dia Sintanya berapa. Sinta kan ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kalau misalnya jurnal luar, lihat aja dia bereputasi internasional apa enggak. Dia eh key-nya key berapa? Key 1, key 2, key 3, atau key 4 seperti itu. Ya deh ya. Lalu yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah misal Trans Jatim tadi ya deh ya. Kebetulan saya lupa di Semiswa atau MPA-nya saya, mahasiswa itu juga pakai Trans Jatim. Nah, itu memang tidak ada kebijakan dari pemerintahnya karena memang itu adalah kebijakan provinsi. Namanya juga Transjatim ya, Dek ya. Itu otomatis eh, memang peraturannya dari pemerintah provinsi. Jadi kamu cukup sampai pemerintah provinsi aja, Dek, untuk mencari referensinya. Dishub, Dishub provinsi itu perannya adalah sebagai pelaksana dalam alur Transjatim kayak gitu kan, pembuatan alur Transjatim bukan terminalnya, tapi Dishub provinsinya kayak gitu kan. Untuk kamu mewawancarai Dishub itu bukan melihat dari sisi kebijakannya, tapi lihatlah dari sisi implementasi di lapangannya, Dek. Implementasi Transjatim itu bagaimana? Kalau boleh saya tahu, Dek Reza judulnya apa, Dek? Transjatimnya itu tentang apa? Terkait dengan efektivitas standar pelayanan minimal bus Transjatim, Bu. Efektivitas standar minimal Transjatim. Standar minimal itu apa maksudnya, Dek? Standar pelayanan minimal itu kan terkait dengan pelayanannya gitu loh, Bu. Di bus Transjatim itu kan dia ada pramugarinya, ada pramugari Ya. sama pramugaranya. Nah, itu di busnya tuh ada standar pelayanannya, itu ada 6 indikator gitu, Bu. Oke. Eh
Tapi peraturan provinsinya ada kan? Trans Jatim ini, Dek. Kalau saya lihat itu enggak ada, Bu. Mosok. Kemarin penelitian MPA-nya saya ada kok. Ada peraturan tentang pembuatan Trans Jatim ini nih ada kok, Dek. Coba dicari lagi ya. Kamu MPA semester sorry, kelas apa, Dek? Enggak ada, Bu. Ah, apanya nggak ada? Ini ini mata kuliah MPA atau semisal atau kamu bikin apa? Skripsi? Saya skripsi, Bu. Oh, skripsi. Sorry, sorry. Kemarin itu ada eh mahasiswa saya mata kuliah MPA, Dek. Jadi mereka bahas tentang Trans Jatim. Coba nanti saya cek kembali ya, Dek ya. Cuma saya lupa peraturannya tuh peraturan nomor berapa tahun berapa. Nanti coba saya cek lagi. Misalnya Dek Reza punya nomor saya, monggo nanti saya bisa dicek. Nanti saya bantu dalam mencari peraturannya tersebut gitu ya dari hasil penelitian mahasiswanya saya. Kayak gitu Dek Reza. Tapi untuk keseluruhan, misal memang program tersebut tidak ada turunan peraturannya. Contoh apa? MBG. MBG itu kan tidak ada program turunan di provinsi maupun daerah ya, Dek ya. Jadi mereka memang berdasarkan instruksi presiden dan eh, surat peraturan dari BGN. Kayak gitu ya. Ya sudah cukup sampai situ aja, Dek. Jadi kalau kamu mau lihat sorry, lihat informan dari sisi daerahnya, dari ketua kepala SPPG-nya, dari KPPG dan lain sebagainya, itu dilihatnya dari implementasinya aja. Jadi nanti di hasil dan pembahasannya kamu membandingkan dengan peraturan dari Inpres, dari peraturan BGN di atas, apakah implementasi di daerah tersebut sudah sesuai dengan instruksi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kayak gitu, Dek. Reza. Ada yang mau ditanyakan kembali, Dek Reza? Sudah, Bu. Nanti saya mohon izin untuk WA ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba saya cari laporannya adik mahasiswa saya yang tentang Trans Jatim ya. Kasih ya, Dek Baik. Reza. Terima kasih, Bu. Ya, Terima terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat solutif. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau gitu saya ingin bertanya Ibu. ya silakan. Berdasarkan pengalaman Ibu nih, Hmm, faktor apa yang paling sering menyebabkan artikel itu ditolak oleh reviewer? oke. Terima kasih ya. Faktor apa sih yang menjadi indikator penelitian, sorry, artikel jurnal itu ditolak oleh publisher kayak gitu ya, Dek ya. Yang pertama, sitasi biasanya, Dek. Sitasinya itu tidak ada. Jadi kan otomatis publisher merasa bahwa artikel tersebut tidak kredibel ya, karena sitasinya nggak ada, full jatuhnya adalah pendapat pribadi. Nah, itu biasanya yang pertama ditolak. Yang kedua adalah scope-nya tidak sesuai dengan publisher-nya. Balik lagi tadi saya suruh lihat ketentuan-ketentuan penulisan untuk dipublish di jurnal tersebut. Itu sudah ada fokus and scope-nya, cara penulisannya seperti apa, template-nya seperti apa, kamu ngirimnya sesuai nggak sama template-nya. Terus fokus scope-nya sudah sesuai dengan jurnalnya atau enggak. Misal ternyata jurnalmu kan jurnal administrasi publik. Kamu publish-nya di jurnal kedokteran. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Nggak dong. Nah itu sudah menjadi salah satu indikator kamu ditolak oleh publisher. Kayak gitu sih, Dek. Yang kedua adalah template-nya itu tidak sesuai dengan template yang ada. Untuk sisanya biasanya pasti diterima oleh review, sorry, diterima oleh publisher dengan editing-editing yang ada. Makanya kan harus ada namanya proses review ya, Dek. Karena tulisan kita itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan si jurnal tersebut. Makanya butuh ada namanya proses review. Seperti itu, Dek. Baik Ibu, terima kasih jawabannya yang sangat insightful ini. Oke. Teman-teman, apakah yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan dan juga kepada narasumber atas jawabannya. Dengan demikian, sesi diskusi dan tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya, kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat secara virtual sekaligus dokumentasi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan untuk menampilkan sertifikatnya di layar Zoom.
Ibu Sarah boleh memberikan senyuman terbaiknya ke kamera. Dan panitia boleh bersiap untuk mengambil screenshot-nya. Oke, saya pimpin hitungannya ya. 1, 2, 3, senyum. Boleh sekali lagi, Bu, pose dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3, senyum. Sekarang saatnya foto bersama dengan seluruh teman-teman peserta yang ada di ruang Zoom. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakannya sebentar. Di layar saya ada sekitar 10 halaman. Karena teman-teman tidak tahu ada di slide berapa, jadi pastikan kalian pasang senyum terbaik kalian di tiap hitungan. Kita mulai dari slide pertama. Panitia siap-siap ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Baik, sebelum acara kita tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat dari materi yang telah dipaparkan pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisannya, terdapat struktur yang harus diperhatikan mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan daftar pustaka. Selain memahami teknik penulisan yang baik, kita juga perlu mencari referensi yang berkualitas, menghindari plagiarisme, serta memahami proses publikasi artikel ilmiah agar karya yang dihasilkan memiliki nilai akademik yang tinggi dan berpeluang untuk diterbitkan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita semua dalam menyusun artikel mempublikasikan artikel ilmiah yang berkualitas. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah dengan tema Sinergi Aksara, Tulis, Submit, Terbit yang sudah berjalan dengan baik. Tapi tunggu dulu, teman-teman sekalian, sebelum kalian meninggalkan ruang Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang disediakan oleh panitia di kolom chat. Mohon kerjasamanya untuk langsung mengisi absensi tersebut